Baik, langsung saja ya Pak Dian. Ya, siap. Selamat sore, Bu Ririn. Iya, selamat sore juga Pak Dian. Gimana kabarnya Pak Dian? Assalamualaikum. Baik, baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum, Bu Rin. Waalaikumsalam Pak Dian. Baik. Bu Ririn, sesuai dengan percakapan kita kemarin, Iya bahwa Pak. hari ini kita akan ada pertemuan. Katanya Ibu ada permasalahan yang ingin disampaikan. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, betul sekali Pak Dian. Udah banyak rencana nih yang mau diobrolkan sama Pak Dian. Dari kemarin-kemarin Nah, ternyata ada waktunya hari ini. iya. Alhamdulillah. Maaf ya, Bu. Selama ini kalau WA nggak dibales. Maklum, terlalu banyak sibukan ini. Iya, nggak apa-apa Pak Eh, Dian. Baik, Ibu. Saya tidak sabar ingin mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari percakapan kita ini. Iya, saya ini memiliki permasalahan Pak Dian dalam kelas saya. Saya ini wali kelas 3 Pak. Ya, di kelas saya itu ada satu orang peserta didik yang kehadiran di kelasnya itu kurang sekali Pak Dian. Oh, begitu ya. Ya, kehadirannya kurang. Dalam seminggu itu selalu ada aja hari-hari tertentu yang dia itu tidak masuk sekolah, Pak. Iya. Hmm, Jadi dalam berarti dalam 1 bulan itu banyak sekali dia absennya. iya, iya, iya. Begitu, Intinya Pak. anak tersebut jarang masuk sekolah, gitu ya. Iya, jadi dalam Tanpa setiap minggu alasan itu ada. mungkin. Iya, dalam setiap minggu Iya, ada iya, aja 1 atau 2 hari dia tidak masuk sekolah. Mungkin seperti itu, iya, Pak. iya. Baik. Terus saya ingin mendengar juga loh, eh, permasalahan sebenarnya terhadap anak tersebut. Ibu sudah tahu apa belum? Kenapa Iya. anak tersebut bisa jarang masuk sekolah seperti itu? Iya, sudah Pak, sudah tahu. Anak tersebut saya ceritakan lebih detailnya ya Pak ya, Iya, iya, supaya bagus, kita benar. ngobrolnya, percakapan kita tuh lebih, dimengerti gitu ya Pak. Iya, iya, betul. Silakan Ibu, silakan. Eee, Peserta didik itu namanya Sansan Pak, namanya Iya. Sansan, eee, dia itu dalam 1 minggu ada 1, 2 hari tidak masuk sekolah. Kalau saya lihat itu, dia motivasi belajarnya itu kurang, Pak. Motivasi untuk Hmm, belajarnya itu kurang. Jadi itu yang, membuat dia sering tidak masuk sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, terus dia tidak masuk sekolah, terus tindakan apa yang Ibu lakukan sebagai wali kelas ketika si siapa namanya tadi? Sansan ya? Sansan Sansan Sansan, Pak. Nah, Sansan tersebut tidak masuk sekolah. Ini sering kan nggak masuknya? Iya, Apa yang Ibu lakukan iya. sebagai wali kelas tuh? Saya pernah menanyakan Pak ke teman-temannya, keadaan dia dan ternyata ketika dia tidak masuk sekolah itu sering Pak bertemu dengan teman-temannya di luar sekolah, gitu. Iya. Jadi pagi-pagi dia tidak sekolah, pulang sekolah sering ketemu sama teman-temannya. Jadi yang pernah saya lakukan pertama, sudah menanyakan lewat teman-temannya, gimana keadaan dia dan ternyata memang, sering gitu ketemu sama teman-temannya. Kemudian saya juga pernah home visit, Pak. Pernah home visit, di rumahnya itu dia tinggal bersama ibu, kakek, dan neneknya, Pak. Iya, ketika saya ke rumah itu, ibunya tidak mau menemui saya. Jadi yang menemui saya itu hanya kakeknya, Pak. Oh. Jadi anak tersebut tidak tinggal dengan bapak, ibu berarti ya, tapi tinggalnya dengan Tinggal ibu dan kakek nenek berarti. ya ibu, kakek, dan nenek. Oh iya. Nah, waktu Ibu Ririn ke rumahnya, tentunya kan tadi ibunya tidak mau menemui. Tapi Iya. Ibu Ririn kan menemui
kakeknya ya barusan ya? Ya, kakeknya. Nah, dari kakeknya tersebut, apa percakapan yang Bu Ririn lakukan sehingga istilahnya Bu Ririn mengetahui akar dari permasalahan si siapa tadi? Si Patur ya? Sansan, Pak. Oh, Sansan tidak tidak masuk sekolah. Apa Iya. percakapan yang Bu Ririn lakukan? Percakapan saya dengan kakeknya ya seperti biasa saya bertanya penyebabnya ya Pak ya, alasan kenapa Sansan ini sering tidak masuk sekolah. Kemudian kakeknya juga selalu menyuruh, kakeknya, ibunya, neneknya itu selalu menyuruh Sansan untuk masuk sekolah. Tapi tetap Sansannya tidak mau ke sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kakeknya tahu anak si apa Sansan tersebut tidak sekolah. Terus Tahu. kakeknya sering menyuruh Sansan sekolah gitu ya. Iya, Tapi iya, si Sansan tetap tidak mau sekolah gitu, Bu. iya, tidak mau, tidak Nah, mau. kemudian melihat situasi seperti ini, artinya kan Sansan tidak sekolah, orang tuanya tahu berarti kan ya. Iya, iya. Nah, terus rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Kira-kira seperti apa Ibu rencananya? Iya, mungkin rencana saya itu saya akan memohon kepada ibunya, kepada kakek neneknya, kepada keluarganya untuk selalu memberikan motivasi penuh, Pak, karena memang motivasi belajarnya itu sudah terlihat kurang. Mungkin seperti itu. Terus saya akan mencari penyebab utamanya. Dan kalau misalnya saya perhatikan di kelas itu dia eh, kurang lancar membaca, Pak. Jadi Hmm, kurang lancar membaca, kayaknya dia malu, tidak percaya diri, eh, jadi itu yang membuat motivasi dia berkurang tuh karena malu dan tidak percaya diri karena kurang membaca itu. Kemudian karena kurang membaca itu, saya punya rencana ingin membuat jadwal untuk les membaca dia. Jadi supaya membacanya lancar dan motivasi belajarnya juga bertambah, Kak. Karena itu kalau saya lihat itu penyebab utamanya. Mungkin seperti itu, Pak. iya. Jadi sudah diketahui ya akar Iya, permasalahannya atau masalahnya adalah si Ajam, Sansan ya. Sansan. Sansan jarang masuk sekolah karena pertama motivasinya kurang Mm-mm. dikarenakan belum bisa membaca, pemalu dan Mm-mm. tidak percaya diri. Sehingga dia jadi enggan untuk sekolah mungkin gitu ya Bu ya. Dan orang Iya, tuanya tahu. Nah, terus Ibu pernah melakukan pemetaan di kelas belum, Bu? sudah Bapak, sudah melakukan pemetaan, ternyata minat belajarnya itu dia menggambar. Jadi saya memetakan gaya belajarnya itu ke visual berarti ya Pak, kalau Betul, menggambar. betul. Iya, visual. Iya, Nah, kalau visual berarti harus banyak pembelajaran yang berbasis visual. Ibu rencana mau seperti apa? Mengasih pembelajaran iya, supaya Sansan itu lebih semangat ke sekolah? iya, karena dia suka menggambar, gaya belajarnya visual, mungkin saya akan menggunakan kayak diorama kayak gitu Pak. Iya, betul. Diorama, Happy Notes, banyak sekali lah di Canva yang memang nanti anak itu mewarnai dulu. Jadi anak itu lebih tertarik gitu. Jadi LKPD-nya mungkin akan dibuat semenarik mungkin supaya motivasi dia juga bertambah. Kemudian saya juga akan Baik. memadukan dengan games-games, Pak, karena motivasinya kurang mungkin pembelajaran saya kurang menyenangkan kayaknya, Pak ya. Jadi Iya, mungkin betul. saya juga akan memasukkan games-game di materi, memasukkan ke materi. Mungkin seperti itu, Pak. Mm-mm. Kalau Sansan, kalau mendengar dari percakapan kita barusan,
sebenarnya tipikal anak seperti apa Sansan ini, Bu? Apakah nakal atau sebenarnya baik gitu? Seperti apa? Iya. Kalau di kelas itu gimana ya? Dia enggak terlalu nakal, Pak. Iya. Standar gitu, standar kayak orang lain, cuma itu lebih banyak diam karena memang kurang percaya diri dari belum lancar membaca itu, Pak. Mm-mm. Tapi untuk keaktifannya, dia anak aktif, super aktif, atau justru karena tadi itu pemalu, jadi dia banyak diam daripada bersosialisasi dengan teman-temannya, Bu? Iya, banyak diam, banyak diam. Jadi Mm-mm. kalau Jadi ditanya baru ya kurang aktif, Pak. kurang aktif dalam bersosialisasi di kelas tentunya ya. Iya, jadi mungkin Mm-mm. saya ke depannya harus ya itu supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, atau apa, harus pakai sering ice breaking, mungkin seperti itu, Pak. Kemudian Iya. media pembelajarannya juga pakai Infokus, Canva dan lain-lain. Terus mungkin saya rencananya pengen setiap kegiatan di kelas itu saya rekam mungkin ya, Pak. Rekam, Iya. kemudian iya di-upload di TikTok, mungkin seperti itu, Pak, supaya kehadirannya Mm-mm. itu memang benar-benar dinantikan gitu. Iya, dan tentunya menarik minat si anak juga ya, Iya, iya, seperti itu, karena Pak. mereka muncul di TikTok atau di media sosial lainnya. Memang bagus sih sebenarnya, Burin, hal-hal yang seperti itu. Hanya memang eh, kalau lihat Sansan ini kurang perhatian juga mungkin dari orang tuanya ya, Iya, karena bisa tinggal jadi, Pak, bisa bersama jadi. kakek neneknya. Dan itu Ibu Ririn pernah mengobrol dengan kakek neneknya tidak tentang bagaimana si ibunya eh, berkomunikasi dengan Sansan tersebut, Bu? Ya, memang kurang, ibunya itu dulunya itu ke luar negeri, Pak, TKW. Jadi, mungkin Iya, sekarang ada di rumah kayak cari perhatian juga mungkin kayak tadi apa, kasus Bu Fitri, mungkin seperti itu, Pak. Jadi dia tidak iya. masuk sekolah juga mungkin, cari perhatian dari ibunya supaya ibunya, Mm-mm. mhm, kayak gitu, Pak. Iya, hanya saja karena orang tuanya di luar negeri, terus mereka tinggal bersama kakek nenek, kakeknya suka mancing begitu ya, Iya, sehingga iya, Sansan lebih tertarik mancing sama kakeknya dibanding belajar ke sekolah, gitu kan? iya, iya, Kalau seperti itu. iya, kalau mancing kan mungkin Sansan tidak dituntut untuk bisa apapun ya. Kalau Iya, sekolah kan dituntut mungkin untuk bisa membaca dan lain sebagainya, sehingga dia malu juga karena belum bisa membaca. Ya begitu ya Bu Rini ya. iya, iya, seperti itu, Pak. Nah, mungkin masalah lainnya seperti apa Bu Rini? Masalah yang di mana, Pak? Sansan? Iya, masalah Sansan itu Ya, mungkin itu aja, Pak, untuk itu Sansan. aja ya. Jadi Mm-mm. kita sepakati untuk kedepannya Bu Ririn akan melakukan pembelajaran seperti apa kepada Sansan. Ya, pembelajaran yang lebih menyenangkan mungkin ya, Pak. Ya, Kemudian gaya belajarnya visual itu menggunakan Happy Notes, diorama supaya menambah apa? Motivasi belajar dia supaya lebih tertarik. Kemudian media pembelajarannya dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Pak. Di-upload baik di Bu Ririn. Ya, bagaimana perasaannya setelah ngobrol-ngobrol curhat seperti ini? luar biasa sekali, Pak Dian. Alhamdulillah ya. Sebelumnya itu saya bingung ya, Pak Dian. Ya, Jadi apa? Setelah ngobrol gini tuh banyak ide-ide kreatif yang muncul dengan sendirinya gitu, Pak. Kayak mengalir aja. Iya, alami ya. iya. Saya Ya, sudah tidak baik. sabar, Pak Dian, untuk mengimplementasikannya di kelas nanti. Ah, mudah-mudahan berhasil ya, Burin ya. Iya, amin, Pak Dian. Iya. Ya udah, terima Terima kasih kasih Burin. pencerahannya, Bapak. Ya, Luar biasa sekali. sama-sama. Iya, sama-sama Burin. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Langsung aja ya, Pak. Sekarang langsung. Assalamualaikum Pak Dian, selamat Wah, sore. waalaikumsalam Bu Ririn, sore juga. Iya, baik Pak Dian. Sesuai percakapan kita kemarin ya Pak Dian, Betul, bahwa hari ini kita ada pertemuan virtual. Katanya Bapak ada permasalahan yang ingin disampaikan. Seperti itu, Pak? betul sekali Bu Rin. Iya. Jadi begini Bu Rin, ini tidak apa-apa kan ya? Saya bercerita ya. Iya, tidak apa-apa. Justru saya sudah tidak sabar, Pak, ingin mengetahui apa sebenarnya tujuan dari percakapan kita pada sore hari ini. Mangga, Pak Iya, Dian. baik Bu Rin. Jadi seperti ini ya. Saya kan mengajar di kelas 7 dan kebetulan Iya, juga saya adalah wali kelas kelas 7. Nah, ini di kelas saya itu ada anak namanya Ahmad. Itu sering iya, kesiangan sehingga saya sering juga dikasih apa namanya laporan-laporan baik dari guru piket, guru mata pelajaran yang pertama mengajar, dan bahkan terakhir saya mendapat teguran juga dari guru BP iya, bahwa si Ahmad ini sering terlambat masuk ke sekolah atau istilahnya sering kesiangan ya, yang pada akhirnya sudah dikasih peringatan di guru piket, tetap seperti itu, dikasih peringatan juga sama guru mata pelajaran yang pertama mengajar, tetap seperti itu, dan akhirnya kan guru mapel pertama mengajar pun dilempar ke BK dan masih tetap seperti itu juga si anak. Jadi bingung saya itu Bu sebenarnya. iya. Kalau menangkap dari percakapan barusan, ada siswa kelas 7 ya, Pak Dian, Betul, yang betul. sering kesiangan bahkan setiap hari, gitu Pak? Betul, hampir hampir Ya, setiap hari. hampir setiap hari Iya. kesiangan. Jadi mungkin Bapak lebih bisa apa ya menjelaskan lebih detail gitu Pak permasalahannya Pak? Nah, jadi seperti ini, si Ahmad ini kan memang sering kesiangan ya. Kalau setiap Iya, hari sih enggak, cuman memang sering kesiangan yang pada akhirnya dikasih peringatan sama guru piket, guru iya. yang jam pertama mengajar, sama guru BK juga ya. Ternyata tidak ada perubahan gitu. Makanya mereka melaporkan ke saya sebagai wali kelas. Ketika suatu saat saya panggil si Ahmad tersebut, ternyata dia itu setiap malam begadang, Burin. Hmm, Jadi iya. tidak tidur seperti layaknya anak sekolah, yaitu jam 9 istirahat atau tidur. Dia itu begadang, di depan rumahnya kebetulan ada istilahnya pos ronda kayak gitu, yang mereka berkumpul di situ dengan anak-anak dewasa. Nah, saya Hmm, tanya kan ya, Ahmad kamu bermain di situ kenapa gitu kan? Kok bisa senang di situ gitu? Nah, dia jawab bahwa eh, dia itu berkumpul dengan anak-anak yang sudah dewasa itu bermain gitar. Bahkan bermain gitarnya itu sampai larut malam atau sekitar jam 12 atau jam 1 malam baru dia pulang. Seperti itu, Bu. ya. Tadi kan Bapak sudah melakukan percakapan ya dengan Ahmad sendiri. Ya, sebagai Betul. wali kelas, selain melakukan percakapan dengan Ahmad ini, apalagi yang pernah Bapak lakukan, eee, melihat dari permasalahan tersebut, Pak? Nah, setelah saya melakukan percakapan dengan Ahmad, saya coba untuk masih masukkan ke dia dan ternyata tidak ada juga perubahan ya. Terus saya melakukan home visit ke rumahnya karena Iya, si Ahmad ini ternyata terus-terusan seperti itu dan terus-terusan juga kesiangan ke sekolahnya. Nah, begitu saya home visit ke rumahnya, si Ahmad ini ternyata tinggal bersama kakek neneknya. Orang tuanya itu cerai.
Iya. Nah, Ahmad tinggal bersama kakek neneknya. Setiap malam, ya maklum kakek nenek ya, rasa sayangnya mungkin berlebih kepada cucu, sehingga si Ahmad ini selalu begadang yang tadi saya katakan itu di pos ronda itu. Mm-mm. Nah, kebetulan ketika saya home visit ketemu dengan neneknya, dan neneknya bilang bahwa si Ahmad ini sering sering dimarahin sama neneknya, jangan suka Iya. begadang karena besok sekolah gitu kan. Tapi ya maklum anak menginjak remaja mungkin ya, dari anak-anak dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan neneknya. Seperti itu, Bu Rin. Iya. Berarti Bapak sudah menegur beberapa kali ke Ahmadnya, kemudian sudah melakukan home visit ya, Pak? Betul, Iya, dan bertemu dengan kakek neneknya. Mungkin bisa betul. diceritakan seperti apa percakapan yang Bapak lakukan dengan kakek neneknya, Pak? Nah, kalau kakeknya memang tidak ngomong apa-apa ya karena mungkin sudah sepuh. Ya tadi kalau neneknya ya bilang seperti tadi bahwa neneknya suka memarahi Ahmad supaya Mhm. Ahmad tidak terus bergadang, sehingga jangan sampai karena begadang tiap malam ke sekolah itu selalu kesiangan, yang pada Iya, akhirnya kan pagi-paginya pasti ngantuk kalau malamnya begadang gitu kan, sehingga bangunnya males, terus pas udah bangun juga udah siang, nggak sekolah iya, dimarahin neneknya mungkin gitu ya, sekolah juga ya iya. mungkin kesiangan, seperti itu. Jadi intinya ya sudah ngobrol dengan neneknya dan neneknya sudah menasihati terus-terusan supaya si Ahmad tidak apa namanya tidak terus-terusan begadang seperti itu, Bu. Iya. Kalau menangkap dari permasalahan barusan, berarti Bapak sudah menegurnya, sudah melakukan home visit, sudah ngobrol dengan kakek neneknya. Nah, setelah ini Bapak bagaimana melihat situasi seperti ini? Gimana nih rencana Bapak untuk mengatasi Ahmad ini? Kalau melihat seperti ini kan memanggil sudah, home visit Iya, sudah, ternyata orang tuanya juga dalam hal ini neneknya memarahi si Ahmad terus-terusan. Jadi memang ini yang berubah harus si Ahmadnya gitu. Nah, iya, kebetulan dari pemanggilan yang pertama ke si Ahmad tersebut, dia itu sukanya kan main gitar ya. Nah, iya, mungkin ke depan saya akan menarik minat dia supaya lebih getol ke sekolahnya, jangan bermalas-malasan. Mungkin nanti akan saya masukkan juga dia ke ekstrakurikuler kesenian mungkin Bu yang ada di sekolah. Karena kan kebetulan iya, di SMP Negeri 1 Kalijati itu kan ada eskul seni tari dan eskul seni musik. Nah, iya. karena minat atau kompetensi dia di dalam bermain gitar, ya mungkin akan saya coba ke depan supaya si Ahmad tersebut untuk menekuni dunia seni musik, mungkin seperti itu kalau tindak lanjut saya ke depan. Ya, berarti Bapak punya rencana akan memasukkan Ahmad ini ke eskul seni, berarti gitu ya Pak? Betul, betul. Iya, Betul sekali, untuk supaya si Ahmad ini ketika dia suka gitar ya, dia bermain gitar dengan teman-temannya pada malam hari untuk iya, menyalurkan keinginan atau hobinya. Nah, mungkin bermain gitarnya itu kita pindahkan di sekolah, sehingga malam harinya dia apa namanya eh, tidur, di pagi harinya dia sekolah, dan di sekolah dia bisa menyalurkan bakatnya atau hobinya bermain gitar. Terus dia nggak sungkan juga masuk ke apa namanya ruang kesenian untuk sekedar bermain-main gitar dengan teman-temannya, karena memang dia sudah termasuk anggota ekstrakurikuler kesenian di dalamnya. Seperti itu mungkin, Burin. ya. Rencananya sangat bagus sekali Pak Dian. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa mengimplementasikannya ya Pak ya di sekolah, dan Betul mudah-mudahan sekali, Ahmad ini mudah-mudahan. bisa termotivasi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Iya, betul. Insya Allah, mudah-mudahan, Burin. Karena kalau Iya, melihat anaknya, sebenarnya si Ahmad ini memang anak baik sebenarnya.
dia itu lebih ke pendiam Iya. dan apa namanya, kadang kalau ditanya ngobrol juga sebenarnya enak, nyambung gitu kan, karena dia juga kan suka musik. Biasanya orang kalau anak yang suka musik kalau ngobrol enak gitu kan, suka. Santai ya, Cuman Pak, santai mungkin ya? betul, cuma mungkin karena tadi itu orang tuanya cerai, kurang perhatian, jadi awalnya sebelum kejadian sering terlambat ini mungkin kan si Ahmad ini tidak ada yang menegur, Bu, ketika eh, dia main malam dan pulangnya pun malam, sehingga dari SD dibiarkan oleh kakek neneknya. Ya, pas SMP mungkin ada sedikit perubahan, neneknya memarahinya, tapi karena sudah terbiasa, ya mungkin si Ahmad menjadi pulang malam dan begadang itu menjadi kebiasaan. Tapi insya Allah kalau berdasarkan tadi rencana eh, tindak lanjutnya adalah akan memasukkan dia ke ekstrakurikuler kesenian, yang mudah-mudahan si Ahmad ini jadi berkeinginan ke sekolah gitu kan, karena memang hobi atau kompetensi dia di bidang musik, dalam hal ini bergitar ya, tersalurkan di sekolah, Bu, Iya. tanpa harus dia begadang di rumah. Seperti itu mungkin Ibu ya. Selain itu kan itu di luar jam belajar ya, Pak, eskul. Betul. Selain tadi kan gaya belajarnya, berarti audio ya, Pak? Audiotori Betul. ya? Iya. Ya, Mungkin seperti apa pembelajaran di kelas yang akan Bapak laksanakan? kalau pembelajaran di kelas mungkin kebetulan di saya juga kan ada lab multimedia ya. Iya, Sebenarnya itu bisa digunakan juga untuk pembelajaran siswa menggunakan smartboard gitu, Bu. iya, Nah, si Ahmad ini memang orangnya kelihatannya dia suka meneliti, atau kalau melihat video itu anteng gitu kan. iya. Nah, suka mungkin dia gitu kan. Nah, mungkin ke depan akan kita variasi dalam metode pembelajarannya dengan menggunakan smartboard tersebut. Dan mungkin tentunya tadi dengan melakukan pemetaan anak-anak sebelumnya, Bu. Nah, Iya. nanti kita akan memilah dan memilih anak mana saja yang seperti Ahmad ya, yang bisa belajar dengan menggunakan media audio visual seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali, Pak Dian, rencana yang luar biasa sekali. Nah, setelah percakapan kita pada sore hari ini, gimana nih perasaan Pak Dian, boleh diberi kesimpulan percakapan kita pada sore hari ini? Mungkin saya merasa lega ya, yang tadinya ketika punya masalah dipikirkan sendiri, ini kok rumet masalahnya gitu, apalagi menyangkut Iya, anak orang gitu kan. Tapi ya, ternyata setelah saya bicarakan tentunya dengan sharing seperti ini, ya walaupun memang solusinya kan ada juga dari kita sebenarnya, tapi merasa minimal plong lah gitu. Ada masalah, terus ada solusi, ya minimal kita plong gitu, Bu. Masalah itu ternyata sudah ada solusinya. Seperti itu, Ibu. iya. Ya, saya juga merasa tertarik nih dengan kasusnya Pak Dian, dengan permasalahannya Pak Dian ya. Mungkin bisa menambah pengalaman kita untuk kedepannya menghadapi siswa yang seperti ini itu bagaimana. Gitu mungkin Pak Dian ya. Iya, Terima kasih untuk baik. percakapan kita sore hari ini. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah didengarkan curhatannya. Semoga apa masalah kita di dunia pendidikan ini ada solusi ya, Bu ya, untuk memajukan Iya, dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih amin. Ibu sudah meluangkan waktu Ya, ya. sama-sama Pak Assalamualaikum. Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.